ini pusatnya dari segala macam kotoran dan kenajisan. Ini saudaraku semua mulai dari sini. Kepala itu dipersembahkan. Kristus pikirannya kudus, pikiran suci, tidak punya rencana jahat. Yang perlu ditebus nomor satu itu kepala saudara dan saya. Kedua itu jeroan. Jeroan itu saudaraku motivasi, isi hati, hati nurani, segala sesuatu yang ada di dalam ini. Firman Allah berkata betapa liciknya hati. Alkitab berkata hati itu jahat. Saudaraku, darah Yesus bisa menyucikan hati nurani kita. Dan itu dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan juga kedua kakinya. Kaki saya ini dulu melangkah ke tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melangkah ke tempat-tempat yang menyakiti hati orang-orang yang saya cintai. Tetapi kaki daripada anak domba Paskah itu sudah dipersembahkan. Dan kaki saudara saya akan dipakai untuk mengabarkan Injil. Tidak untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Dan semua itu dilakukan tanggal 14 bulan Nisan. Jadi hari Kamis kemarin. Dan kita peringati itu saudaraku. Luar biasa. One lamb for every family. Apakah hisop itu? Apa kita harus pergi ke Israel? Cari tanaman di pinggir jalan, cari hisop. Ya, lalu kita pakai darah saudaraku. Tidak. Hisop itu cuma alat. Dan alat untuk apply darah Yesus adalah lidah saudara dan saya. Amin. Ibrani 3 pasal 3 ayat 1 berkata, Kristus adalah imam besar dari pengakuan kita. Jesus is the great high priest of our confession. Wahyu 12 ayat 11. Mereka itu kita. Mengalahkan dia, yaitu iblis. Dengan apa? Darah anak domba Allah. Yang kedua apa? Perkataan, kesaksian mereka. Dan mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sampai ke dalam maut. Perkataan kesaksian. Sejajar dengan firman Allah. Itu melakukan perlindungan yang luar biasa. Dan Mazmur 91, orang yang berlindung di bawah naungan daripada Tuhan, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, saudaraku akan berkata, katakan berkata, Tuhan itu adalah perlindunganku. Amin. Haleluya. Dan saudaraku mereka tidak akan takut kepada apa? Kepada teror, kedahsyatan yang berjalan waktu malam. Apa yang waktu malam itu? Pemerkosaan, perampokan, segala bentuk kejahatan. Amin. Kepada anak panah yang terbang waktu siang. Lah sekarang ini ada banyak orang gila. Tahu-tahu datang ke sekolah anak kecil dibunuhi semua. Saudaraku, anak panah zaman sekarang lebih berbahaya karena bedil saudara. Ya. Dan juga firman Tuhan berkata kepada penyakit sampar yang merambat di waktu senja. Ada banyak saudara mendadak kalau siang sore-sore gitu mendadak panas sendiri. Saya memberitahu saudara, ada orang berkata, oh ini memang zamannya seperti gini. Memang zamannya demam berdarah. Semua orang ngalamin. Tidak perlu saudaraku, saya memberitahu. Kita di bawah perlindungan daripada Allah yang maha tinggi. Berikan tepuk tangan bagi dia. Yes. Protection. Tuhan memberikan proteksi pada kita. Nah saudara tanggal 14 bulan Nisan itu mereka berangkat. Dan dagingnya harus dimakan oleh seluruh anggota keluarga. Karena itu Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan. Dan darahku benar-benar minuman. Makanan memberikan kekuatan yang baru. Jadi kalau saudara menerima perjamuan kudus, saudara menerima kekuatan yang baru. Untuk hidup benar 1 minggu ini. Saudara kita bisa hidup tanpa ragi. Ya, ragi itu gambaran daripada dosa. Ragi itu gambaran daripada evil thought, pikiran-pikiran jahat. Ingat ya kepala kita ditebus. Ketika Yesus mengenakan mahkota duri, setelah mengenakan mahkota duri dipentung saudara. Saudara kalau orang Romawi yang mentung pasti bukan matuk, enggak mungkin saudara, dihajar. Dipukuli, dicambuk, cambuknya mengerikan saudara. Ya, saya tidak tahu dengar dari mana itu banyak orang percaya Tuhan Yesus cuma dicambuk 39 kali.
Dari mana itu saudara? Iya kalau yang menghukum itu orang Israel. Yang menghukum orang Romawi. Orang Romawi tidak pakai hitungan. Coba saudara nonton film The Passion of the Christ. Tidak pakai dihitung. Dihancurkan. Dan cambuknya, kita adalah cambuk untuk merobek daging. Buntutnya 9. Ujungnya itu ada timah, ada besi, ada kaca. Kalau dipukulkan, celap, ditarik. Tidak berbentuk lagi saudara. Mengapa dia lakukan itu? Firman Allah berkata, dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena segala kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan shalom, yang mendatangkan keberhasilan, mendatangkan kemenangan, ditimpakan atas dia. Tapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dulu ada pendeta berkata, ada 39 macam penyakit di dunia ini. Semuanya bisa disembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus yang cuma 39. Enggak saudara. Saya lihat film The Passion of the Christ, saya percaya lebih sadis dari itu. Firman Allah berkata mereka membajak punggungku dengan alur yang dalam. Tidak berbentuk lagi. Saudara mengerikan. Saya percaya segala penyakit yang akan datang, segala bentuk virus, bakteri, amuba, apapun yang ada di depan kita ini tidak akan mempan kepada perlindungan daripada darah Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya pernah bangunkan rumah orang bagus, saudara. Ya, didiko putih bagus gitu. Tapi pada waktu saya serah terima rumah saya jengkel sekali. Kenapa? Dilapur darahnya babi. Bukan cuma itu, digantungi tulangnya babi. Enggak cukup, dikasih selaku cermin. Ya, itu lampu spion, saudara. Bukan lampu kaca spion. Katanya apa? Bisa nolak roh jahat. Menolak bala. Lah setan lihat kaca itu dia cuma meringis di sana lalu dia masuk, saudara. Sebab di semua kantor kan ada tulisan sudah rapikah Anda? Saya mau beritahu darah babi, darah apapun, darah dinosaurus tidak bisa menebus kita. Hanya darah dari anak domba Allah, Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya mau beritahu pada saudara, ada perlindungan khusus bagi orang-orang yang menerima Kristus sebagai the Passover Lamb. Tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya akan mengajar saudara sedikit tentang sacrifice. Ya, ini dari domba dulu. Sebelah sini. Oke, kita cek dulu. Ini dombanya sehat? Enggak korengan? Amin. 1 tahun. Coba kita cek suaranya. Embe. Amin. Saudara, kita harus mengerti yang namanya korban bakaran. Amin, saudaraku. Yang saya terangkan tadi. Tapi juga ada korban penebus salah. Yesus is our guilt offering, our sin offering. Korban penebus dosa, korban penebus salah. Nah, kalau ada orang berdosa, kau jadi orang berdosa. Ini lambang daripada kebenaran. Betulan karambannya darah Yesus. Kau kehilangan kemuliaan. Ini jas nih, jubah kebenaran. Sudah di laundry kan? Amin. Dan kau kelihatan berdosa sekali, pokoknya kacau lah kau. Nah, pokoknya sini. Kau tuntun domba itu ketemu imam. Amin. Tuntun dombamu. Engkau orang berdosa, kacau. Tapi domba ini tidak bersalah. Tuntun. Oke, sampai sini. Lalu engkau mengaku dosa kepada imam. Mengaku, menyesal. Ini imam. Saya menyesal atas dosa-dosa. Imamnya pakai. Dan ini domba korban penebus salah. Menyesal ya. Oke. Sekarang kamu harus meletakkan tanganmu di sini. Ketika dia memberikan tangannya di sini,
segala kekurangan ajarannya, segala pelanggarannya, segala dosanya ditimpakan kepada domba ini. Dan segala kebaikan dari domba ditransfer balik kepada sini. Ketidakbersalahannya, innocence-nya semua ke sini. Amin. Dan setelah itu apa yang terjadi? Disembelih. Nyek. Mati. Sebab domba ini menggantikan, mestinya dia mati. Kristus itu substitusi kita, pengganti kita. Tepuk tangan buat Allah kita.